Pernah suatu hari datang menghadap Mbah Dullah Salam seseorang dari luar daerah dengan membawa segepok uang ratusan ribu. Uang itu disodorkan kepada Mbah Dullah sambil berkata, "Terimalah ini Mbah, sedekah kami ala kadarnya." "Di tempat sampean apa sudah tak ada lagi orang fakir?" tanya Mbah Dullah Salam tanpa sedikit pun melihat tumpukan uang yang disodorkan tamunya. "Kok sampean repot-repot membawa sedekah kemari? Orang-orang fakir di tempat saya sudah kebagian semua Mbah. Semua sudah saya beri." "Apa sampean menganggap saya ini orang fakir?" tanya Mbah Dullah. "Ya enggak Mbah," jawab si tamu terbata-bata. Belum lagi selesai bicaranya Mbah Dullah sudah menukas dengan suara penuh wibawa, "Kalau begitu sampean bawa kembali uang sampean, berikan kepada orang fakir yang memerlukannya." Kisah di atas yang beredar tentang sikap kaya Mbah Dullah semacam itu sangat banyak dan masyhur di kalangan masyarakat daerahnya. Mbah Dullah memiliki di samping pesantren, madrasah yang didirikan bersama rekan-rekannya para kiai setempat. Madrasah ini sangat terkenal dan berpengaruh, termasuk kalau tidak satu-satunya madrasah yang benar-benar mandiri dengan pengertian yang sesungguhnya dalam segala hal. 32 tahun pemerintah Orde Baru tak mampu menyentuhkan bantuan apapun ke madrasah ini. Orientasi keilmuan madrasah ini pun tak tergoyahkan hingga kini. Mereka yang akan sekolah dengan niat mencari ijazah atau kepentingan-kepentingan di luar menghilangkan kebodohan, jangan coba-coba memasuki madrasah ini. Ini bukan berarti madrasahnya itu tidak menerima pembaruan dan melawan perkembangan zaman sama sekali. Seperti umumnya ulama pesantren, beliau berpegang kepada al-muhafadatu alal qadimi sholih wal aqdu bijadidil aslah, memelihara yang lama yang relevan dan mengambil yang baru yang lebih relevan. Hal ini bisa dilihat dari kurikulum, silabus dan mata pelajaran yang diajarkan yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Singkat kata, sebagai madrasah tempat belajar, madrasah Mbah Dullah mungkin sama saja dengan yang lain. Yang membedakan ialah karakternya. Agaknya Mbah Dullah rahimahullah melalui teladan dan sentuhannya kepada pesantren dan madrasahnya ingin mencetak manusia-manusia yang kuat dari dalam, yang gagah dari dalam, yang kaya dari dalam. Sebagaimana ia sendiri manusia yang berani berdiri sendiri sebagai khalifah dan hanya tunduk menyerah sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila benar inilah perjuangan yang luar biasa berat, betapa tidak kecenderungan manusia di akhir zaman ini justru kebalikan dari yang mungkin menjadi obsesi Mbah Dullah. Manusia masa kini justru seperti cenderung ingin menjadi orang kuat dari luar, gagah dari luar, kaya dari luar, meski terus miskin di dalam. Orang menganggap dirinya kuat bila memiliki sarana-sarana dan orang-orang di luar dirinya yang memperkuat, meski bila dilucuti dari semua itu menjadi lebih lemah dari makhluk yang paling lemah. Orang menganggap dirinya gagah bila mengenakan baju gagah, meski bila dilucuti tak lebih dari kucing kurap. Orang menganggap dirinya kaya karena merasa memiliki harta berlimpah, meski setiap saat terus merasa kekurangan. Sayang sekali jarang orang yang dapat menangkap kelebihan Mbah Dullah yang langka itu. Bahkan yang banyak justru mereka yang menganggap dan memujanya sebagai wali yang memiliki keistimewaan khariqul adah, dapat melihat hal-hal yang gaib, dapat bicara dengan orang-orang yang sudah meninggal, dapat menyembuhkan segala penyakit dan sebagainya dan seterusnya. Lalu karenanya memperlakukan orang mulia itu sekedar semacam dukun saja. Masya Allah. Dari sentuhan tangan dinginnya di pesantren yang terletak di pinggiran pantai utara Jawa itu, lahir ulama-ulama besar seperti Kiai Sahal Mahfudz, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan lain-lain.
Begitulah, Badullah yang selalu memberikan keteduhan itu telah meninggalkan kita di dunia yang semakin panas ini. Ia sengaja berwasiat untuk segera dimakamkan apabila meninggal. Agaknya ia seperti saat hidup, tidak ingin menyusahkan atau merepotkan orang, atau siapa tahu kerinduannya sudah tak tertahankan untuk menghadap Khaliknya. 25 Sya'ban 1422 bertepatan 11 November 2001 sore, ketika Badullah dipanggil ke rahmatullah, wasiat pun dilaksanakan. Ia dikebumikan sore itu juga di dekat surau sederhananya di Pol Garut, Kajen Pati. Laumul Al-Fatihah.